Racikan Berita 1. Oke ya. Saya buka dulu ya. Duduk aja. Media mainstream udah dapat belum? Sabar. Ya, lanjut belum apa-apa. Ini baru jualan lagi mulai. Sabar sampai mic-nya deh, Pak. Semua dapat tanda tangan. Kawan-kawan semua, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kawan semua, kita memulai press conference ini. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Atas putusan hari ini yang menurut kami ini memenuhi rasa keadilan. Ini adalah keadilan yang substantif, terlepas dari soal hukum acara yang digunakan, tetapi hakim menggali keadilan substantif dan fakta-fakta yang kemudian berlangsung. Karena itu untuk mensyukuri ini, kita berikan kesempatan yang pertama kepada Mas Raudio untuk mengucapkan rasa syukur, dan kemudian nanti teknis-teknis hukumnya akan kami sampaikan. Baik Pak Dapur, saya maupun lawyer-lawyer lain termasuk Bos Raya. Oke, silakan Mas Roy menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama alhamdulillah hari ini Selasa 7 Juli 2026 adalah dimulainya babak baru dari hukum Indonesia. Laboratorium hukum di Indonesia dengan menggunakan tata perundang-undangan yang baru, meskipun tadi pertimbangannya tetap menggunakan yang lama, itu sudah kita mulai hari ini. Dan tentu saja sama seperti dari yang Bang Raffi sampaikan, kita yang pertama patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah dengan secercah harapannya memberikan kita semangat, memberikan kita asa, memberikan kita niat untuk memperbaiki hukum negeri. Ini hukum bukan untuk saya, bukan untuk Roy Suryo dan tim kuasa hukum Tokham yang hari ini mendampingi saya, tetapi adalah untuk kita semuanya. Juga untuk sahabat-sahabat pejuang kami yang ada di seberang sana, yang ada untuk Bu Dr. Tifa, yang ada untuk Bu Kurnia, yang ada untuk Mas Rostam, dan juga untuk Pak Rizal Fadila. Ini adalah untuk kita semuanya. Yang kedua, kami ingin mengatakan terima kasih atas kebijakan yang luar biasa, pertimbangan kepada hakim tunggal. Ya, kalau tidak salah namanya Pak Ketut. Ya, kalau tidak salah. Terima kasih, Matur Suksma, Pak Ketut, atas pertimbangannya yang sangat luar biasa. Jadi itu benar-benar sesuai dengan fakta persidangan. Saya nggak perlu ulangi lagi fakta persidangan yang ada, ya. Dan saya juga mengatakan terima kasih kepada keluarga saya, ya, istri tercinta, dan juga para kuasa hukum. Di sini ada Mas Refli Harun, ada Mas Abdul Ghafur Sangaji, ada Pak Yasena, ada Bu Soraya, ada Pak Ristan, dan ada semua dalam tim Tokham. Jadi tim Tokham adalah bukan hanya terbatas pada. Silakan untuk teman-teman kuasa hukum yang lain, yang ingin bergabung, silakan. Kita bersama-sama ingin menegakkan kebenaran. Dan insya Allah hari ini kita mulai dengan langkah kecil untuk suatu langkah yang lebih besar. Dan tentu saja kepada seluruh media, baik media mainstream maupun media alternatif, YouTuber yang terus membersamai dan tidak luput. Terakhir saya ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang diwakili oleh ibu-ibu, mak-mak, dan juga bapak-bapak pejuang yang ada di semua, dan organisasi pemuda yang ada, ya, yang terus membersamai selama ini.
kami tidak akan meninggalkan kalian semua, KNPRI, ARM, Forum Aksi, dan juga yang lain ya. Kita tetap berjuang bersama. Jadi nanti ya pertimbangannya adalah nanti teknis akan disampaikan Mas Refli, dan jangan lupa ya, ini kita akan tetap memperjuangkan nanti ketika hari Jumat itu akan ada pra-peradilan yang kedua. Pra-peradilan yang kedua itu hari Jumat, dan itu apa isinya nanti akan disampaikan. Dan saya juga ingin sampaikan, hari ini kita menyelesaikan pra-peradilan di Jakarta Selatan. Kita juga akan mengikuti nanti perkara pokok itu di Jakarta Timur. Tapi kemarin kita mengajukan gugatan ya PMH itu apa? Perbuatan melawan di Jakarta Utara terhadap seorang namanya Lecunganan. Ya, itu sudah kita daftarkan dan muncul reknya adalah nomor 457/B/APDT yang ada di Jakarta Utara. Kenapa? Karena dia telah melakukan penyelundupan pasal dan pasal itu ternyata tidak digunakan. Nanti detailnya mungkin Mas Gawin akan sampaikan. Dan meskipun tadi hakim sekali lagi menggunakan kuhap lama adanya baru, tapi dalam suatu kuhap baru, maka itu namanya apa? Namanya dioplos. Ya, pasti oplos. Gitu ya. Oke, kita dengarkan dulu ya, karena putusannya seperti ini ya, oplos. Maka saya pakai kata oplos. Silakan, Mas Refli. Terima kasih Ya. Mas Roy. Agak ini Mas Roy sudah menyampaikan sesuatu hal. Saya ingin memberikan penghargaan. Jangan dorong-dorongan nih. Raya. Juga dari bagian dari tim kami, tim Tokham, ya, tim Mas Roy. Silakan Bu Soraya menyampaikan sesuatu yang Terlebih dahulu. disampaikan. Ladies first. Tengah-tengah, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita buktikan bahwa salah satu dari hakim tunggal kita yang menyelenggarakan proses persidangan Taufik ini betul-betul bijaksana, betul-betul menempatkan kebenaran keadilan di negeri kita ini. Dan ini bukan untuk Roy dan yang lain, tapi untuk seluruh anak negeri, anak bangsa yang merasa diintimidasi, yang merasa hak-haknya dilanggar. Kita buktikan hari ini kemenangan perjuangan itu masih hidup dan masih menyala di negeri ini. Allahu Akbar. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada tim lain kita yang lain. Selanjutnya Bang Erha. Oke. Saya ingin memberikan kesempatan kepada rekan-rekan yang lain. Puji Tuhan, puji syukur hari ini ternyata keadilan itu masih ada di negara kita. Jadi acara pra peradilan selama 7 hari kita sudah berjalan dengan lancar. Pertama-tama kita mengucapkan kepada hakim tunggal yang melakukan pekerjaannya begitu baik dan lancar, dan ternyata keadilan itu masih ada hingga hari ini. Mudah-mudahan di perkara berikutnya, perkara pokok dan lainnya, ini berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan harapan kita. Ini masih perjuangan kita masih terus, ya, masih panjang. Nah, itu kita doain aja, semoga kedepannya lebih bagus dan lebih bagus. Amin. Saya ingin dulu memberikan kesempatan kepada ada tim lain, Pak Yasena. Pak Yasena ada tempat ya. Oke, ya sudah. Saya memberikan kesempatan Pak Abdul Ghafur. Mas Roy dan rekan-rekan media yang saya hormati, alhamdulillah putusan pra peradilan hari ini telah menjawab harapan publik bahwa penegakan hukum dalam perkara kasus ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo, dan sekaligus menjawab kebohongan yang selama ini diglorifikasikan oleh pihak sebelah, oleh kubu sebelah, bahwa ternyata adalah perintah penangkapan, penahanan, penggeledahan itu tidak sah secara hukum sehingga patut untuk dinyatakan batal demi hukum. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua adalah ini kemenangan adalah kemenangan penegakan hukum, bukan kemenangan Mas Roy, bukan juga kemenangan kami kuasa hukum, tetapi kemenangan penegakan hukum karena perkara Mas Roy ini menjadi laboratorium hukum baru, karena kita masuk dalam rezim KUH pidana baru, KUHP pidana baru, sehingga
apa yang kemudian kita titipkan lewat perkara ini kemudian bisa menjadi pembelajaran supaya penegakan hukum ke depan harus dilakukan secara proper, due process of law, dan tentu harus mengedepankan prinsip hak asasi manusia. Nah, apa yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya dengan penangkapan, penahanan, dan penggeledahan itu sesuatu yang sebenarnya kita melihat dari awal adalah sesuatu yang hanya untuk memenuhi kepentingan dari kubu sebelah. Nah, ini Pak Iwan. Karena jauh sebelum penangkapan penahanan itu dilakukan, ada satu organisasi advokat, kita sebut saja Pradi Bersatu, Ya. yang sudah menekan Polda Metro Jaya sehingga harus dilakukan penangkapan dan penahanan. Dan penangkapan dan penahanan itu justru oleh Polda Metro Jaya tidak dilakukan dengan dasar yuridis yang kuat, argumentasi hukum yang kuat, tetapi hanya karena adanya tekanan politik, adanya pressure dari kelompok-kelompok yang tidak berkepentingan dengan penegakan hukum ini, tetapi kemudian itu diakomodir. Ya. Ini sesuatu yang sangat kita sayangkan. Dan hari ini telah ditunjukkan kepada publik Indonesia bahwa dua lembaga penegak hukum, yaitu Kejaksaan Agung Republik Indonesia melalui Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tidak melakukan penahanan. Ya. Dan hari ini yang kedua adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk pokok perkara pra peradilan, penangkapan, penahanan, dan penggeledahan ternyata juga permohonan kami dikabulkan, artinya dinyatakan tidak sah. Kemudian yang ketiga, nanti penjelasannya akan lebih akurat dari Bang Refli. Yang ketiga adalah hari Jumat tanggal 10 Juli 2026 kami sudah akan memulai lagi pra peradilan yang baru untuk menguji pasal 32 Undang-Undang ITE yang menurut kami itu adalah pasal penyeludupan, pasal entertain yang tidak diperkuat dengan bukti-bukti permulaan yang cukup, sehingga nanti kita buktikan dalam pra peradilan apakah dasar penetapan tersangka menggunakan pasal 32 Undang-Undang ITE diperkuat dengan bukti atau tidak, atau jangan-jangan hanya sekedar pasal entertain karena pelapornya adalah Pak Joko Widodo untuk pasal 32 dan pasal 35. Mungkin itu dari saya. Ya, dan yang terakhir adalah ada gugatan perbuatan melawan hukum pasal 1365 KUH Perdata yang diajukan oleh prinsipal kami, salah satu pejuang yang hari ini terus tegar dan punya komitmen sesuai dengan komitmennya Bu Tifa tidak akan melakukan restoratif justice dengan Pak Joko Widodo dan tidak mengakui kesalahan atau plea bargain dalam KUH baru, yaitu sudah mendaftarkan gugatan perbuatan melawan hukum kepada seorang pendukung Pak Joko Widodo pelapor dalam perkara ini, yaitu Lechmanan. Dan perkara tersebut sudah terregistrasi dalam perkara perdata, yaitu di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dan akan segera keluar jadwal persidangannya. Kenapa kami melakukan itu dan kenapa dimohonkan oleh Mas Roy? Karena adanya peristiwa bahwa pelapor yang dulunya melaporkan pasal 160, yaitu Mas Roy dituduh melakukan kegaduhan publik, kemudian juga melakukan ujaran kebencian pasal 8 ayat 2 Undang-Undang ITE, ternyata berdasarkan surat dakwaan dari jaksa penuntut umum dalam perkara yang menghasut, dalam perkara Bu Tifa dan perkaranya Mas Roy itu ternyata dibuang pasalnya oleh jaksa penuntut umum, sehingga kami ingin menguji bahwa ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelapor sehingga harus melakukan ganti rugi terhadap penggugat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Racikan Berita 1.